Kalau malam Nah, ya mati ya, udah gelap heeh. gulita lah. Itu Kalau kalau ada aku emang enggak. panas, kalau nggak ada panas nggak ada lampu. Ih, Kalau Mama ada sinar soro banget matahari. loh, Iya, Sampai emang sangat sih hebat aku loh lihat masih bisa bertahan loh. ya hebat nggak hebat sih Mbak, karena kita sendiri di sini itu mungkin kalau kita ngeluh, kita cerita sama teman yang ada kan teman Iya Ngetawain. sih. nyibir Heeh. gitu kan. Soalnya banyak temen yang banyak yang suka, banyak yang nggak suka Iya, juga. sama. Kadang-kadang kita Artinya curhat orang kan kayak nggak gini kan, terus otomatis teman itu kalau yang suka ngasih masukan, tapi kalau orang yang nggak suka katanya Alah paling ketawa ya, dalam hati heeh. kayak gitu loh. Nduk bayangin loh, sekarang termasuk uangmu juga ya. Di situ ada 3.350 plus 1.200.000 dalam waktu 3 minggu. Syukur alhamdulillah. Besar rezeki loh baik. itu, besar loh itu, Iya. nggak bercanda loh itu, besar sekali. Kamu kerja 1 bulan belum dapat loh ini. Iya. Aku Paham aja nggak? kemarin kata Mbak Susi udah Mbak Wahyu lek memang kamu mau pulang, ya dia nggak ngerasa gaji sih, maksudnya saya tuh dilindungi lah sama-sama, dia juga dapat gaji dari Bu Yuni kan. Saya juga berterima kasih sama Mbak Susi, terima kasih banget. Dia itu tinggal di situ, semuanya yang ngurus semua Mbak Susi. Bahkan tiket aja kata dia, "Udah gue nggak usah mikir tiket, wes pokoknya engko aku sing ngurusi." Ya di situ aku bersyukurnya tuh Mbak Susi itu Untung benar-benar ketemu tulus sama bantu Mbak saya. Susi. Mhm. Ya Nah iya, Allah, 3.350 dalam waktu berapa? 3 minggu ya, Mbak ya? Iya kurang 3 minggu dapat. 3 minggu. Dapat 3.300 plus 1.200. 1.200.000. Iya belum Aku ada 3 kaget loh, minggu. dianterin anak uang 1 juta itu kaget loh. Itu dari Gisan. Gisan itu yang dicari kakaknya dari Amerika Serikat. Gisan itu yang menghilang dari keluarganya. Mungkin ada sama kasus kayak kamu. Jadi Gisan itu selama 6 tahun, 8 tahun atau 10 tahun itu menghilang dari keluarganya. Oh, gitu. Tapi tiba-tiba dia ngasih sumbangan ke dia 1 juta. Wow, hebat. Makanya 1 sampai juta itu dari Gisan. ya Aku kaget sampai loh. buat Mbak Gisam juga saya merasa terima kasih. Semoga dia murah rezeki ya Bu. Karena mungkin dia punya perasaan yang sama. Dia nggak bisa pulang atau keluarganya ada yang sakit nggak bisa ngasih uang. Kaget loh Mbak, tiba-tiba dia dikasih 1 juta loh, uang Indonesia loh. Nggak main-main loh. Nggak main-main loh. Indonesia. Aku soalnya yang Hah? dengar Indonesia juga cari. susah loh di Indonesia, Aduh, Cek. Mbak, jangan ngomong di Indonesia. Adekku juga susah loh cari kerjaan. Kadang-kadang aku tuh udah siap-siap bayi nang Bisa makan Indonesia. aja untuk kayak yang pas waktu Ceyuni upload yang itu mbaknya nganterin diaper itu loh, kan aku lihat. Oh, aku soalnya dulu pernah ngerasain di Singapura, hampir 2 bulanan. Aku di Singapura kan operasi ini toh, kan aku kecelakaan toh. Itu nggak ada sama sekali, soalnya di Singapura kan nggak sama kayak di Hong Kong kan anak-anaknya bebas. Kalau dulu ya, itu kan kita dapat off day di Singapura itu udah untung kayak gitu loh. Jadi aku selama berapa bulan itu aku di rumah sakit nggak ada sama sekali yang jengukin aku. Terus majikan aku yang neneknya itu kan jahat banget, super jahat banget kan. Dia itu di depan pintu sana cuman ngomel-ngomel, katanya aku pembantu males lah, gini, udah nggak nanyain gimana kabarku, enggak, langsung habis ngomel-ngomel dari pintu sana langsung pulang dia. Terus di situ aku ingetnya sama Mbak satu itu yang ngurusin aku, yang soalnya kan tanganku kan begini terus, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus dia yang bersihin aku, aku juga nggak nanya namanya dia siapa, orang mana, enggak. Makanya tuh pas waktu Cece Yuni itu, ibu itu yang ngasih pempes itu. aku langsung ingat, ya Gusti, aku pernah juga kayak gitu, sama juga di posisinya dia, nggak ada yang jengukin, nggak ada yang ngasih gini. Dalam hatiku, ya Allah, kalau aku ada rezeki dikit, aku mau bantu lah. Makanya kamu langsung kirim kayak gitu. Ya, karena kalau kita orang susah, pernah merasakan orang susah itu gampang tersentuh hatinya. Tapi ada orang yang bilang, karena mereka nggak pernah sakit atau karena mereka tidak pernah kena bencana, nggak pernah apes, jadi ada yang nyumbang itu sok-sokan, pamrih, pingin. Enggak loh, kalian tuh nggak tahu rasanya susah. Kayak gimana? Soalnya ya, aku kan operasi ini tuh dijahit 21 loh. Terus kan dalam hatiku tuh aku nggak kerasan kerja di Singapura, soalnya majikan aku nggak pernah keluar dari pintu rumah sama sekali. Mukaku sampai kayak pucet, tahu kan, nggak ada darah kayak gitu. Nggak kena angin, nggak kena cahaya. Soalnya majikanku keluar kerja, pintunya dikunci dari luar, handphone itu dicabut. Jadi aku nggak bisa
nggak bisa Komunikasi. komunikasi sama agent atau siapa-siapa, nggak pernah. Terus kalau aku dapat surat dari Indonesia kan dulu mainnya kan surat-suratan tuh kan, itu dibaca dulu sama majikanku. Di dalam tuh ada apanya. Berarti dulu itu Mbak ya. Itu dulu banget. Waktu itu aku Tahun habis berapa? 94 atau 95. Wah. Wow, Itu baru pertama kali aku ke Ini Singapura. kan surat-suratan. Iya, mainnya surat-suratan kayak gitu. Terus aku kan selalu berdoa dalam hati loh, Ce. Aku kan nggak kerasan sama kerja majikan ini toh. Jadinya ya Allah, aku pengen pulang. Lah, alhamdulillah untungnya itu padahal Gucci loh, Ce. Gucci yang kristal itu loh kan berat yo. Padahal nggak jatuh, nggak apa. Tiba-tiba itu patah sendiri di lehernya. Terus gores tanganku sini. Terus kan aku kan kalau dibersihin itu kan serba diangkatin, dipindahin, terus dibalikin lagi kayak gitu kan. Terus aku tuh sadar, loh ini darahnya siapa? Tapi aku masih hidup, kok banyak banget darah di sini. Aku nggak sadar. Nggak sakit, belum infeksi. Enggak sama sekali, Ce. Terus udah gitu aku mau ngambil yang satunya lagi kan, itu ada Terus dua gitu kan. darahnya. Terus udah gitu aku lihatin kakiku nggak berdarah, siniku nggak berdarah, sini nggak berdarah, sini berdarah. Ini sama ini tepung jadi satu, aku kelihatan tulangnya itu, Ce. Untung majikanku masih di rumah. Coba kalau majikan aku udah pergi kerja, mati aku di situ. Iya. Bisa darah. Terus udah gitu kan aku ditanyain polisi itu aku udah nggak sadar, udah kepala Terus kayak mulai darah habis semua. Terus aku udah lemes di situ. Terus aku dibawa ke rumah sakit kan sama majikan aku. Ya udah, itu neneknya itu nyendangin, bukannya tanya gimana kok bisa kayak gini, enggak, malah maki-maki aku dari pintu situ. Terus udah itu kabur dia. Terus itu aku pulang dari rumah sakit itu ya, Ce ya. Aku tanganku masih sakit. Aku masih dipaksa harus kerja loh. Ngepelnya kan harus pakai tangan kan. Aku meret kan nggak bisa. Jadi otomatis di situ aku tersiksanya. Terus aku bilang sama majikanku yang baik ini. Yang baik itu anaknya, tapi neneknya itu jahatnya minta ampun. Terus udah gitu kan, aku bilang, Mem, mungkin aku mau istirahat, pulang dulu ke Indonesia. Nanti kalau aku udah sembuh, aku mau balik lagi ke sini. Dia bilang oke. Terus aku dibeliin tiket kan. Dibeliin tiket, aku pulang Indonesia. Ya aku masih bawa obat banyak gitu. Soalnya tanganku kan masih digendong kayak gini. Terus udah gitu ya udah. Terus aku pulang ke Indonesia. Terus alhamdulillah aku pergi lagi ke Singapura. Aku dapat majikan baiknya, minta ampun sampai nggak mau pulang. Syukur lo. Terus nggak mau pulang itu, Ce. Majikanku bangkrut kan, dia punya restoran kan. Nah dia bangkrut. Terus udah gitu otomatis ya kita tangis-tangisan, peluk-pelukan. Soalnya anaknya kan udah lengket sama kamu. Lengket sama aku. Sampai orang-orang bilang katanya, kamu punya anak kembar ya? Ya nggak mungkin lah, yang satu pesek, yang satu mancung, masa anak kembar. Lagian anakku juga kalau mau pergi liburan sama ibunya, kalau aku nggak ikut, dia nggak mau ikut. Lengket banget sama kamu. Berarti gini loh, Dok. Sampai sekarang, Ce, kita masih kontak-kontakan loh, majikan aku yang di Singapura itu. Berarti gini, intinya orang yang pernah menderita, dia gampang sekali iba pada orang lain. Iya, betul. Tapi orang yang merasa tidak akan pernah sakit, yang maha sehat, itu ada orang sakit aja udah heboh, katanya pansos lah atau apa. Waktu saya sekali lagi masih banyak loh Mbak Wahyu, anak minta TNC ku apa, tapi saya bilang saya tidak menggalang dana. Di sini saya tidak menggalang dana. Berikan yang ikhlas ke dia. Saya bukan saya. Karena itu uang titipan dan saya tuh paling takut sama uang titipan. Karena apa? Banyak penipuan terjadi karena seperti ini. Iya. Dan kalau saya mau, saya itu dapat udah 10.000 mungkin. Karena saya tidak menerima sumbangan dari telepon atau TNC atau apapun, saya nggak berani. Karena sebentar, tadi ada yang nanya saya TNC saya bilang, Mbak kalau bisa masukin TNC, masukin sendiri, tapi saya tidak akan memberikan kodenya. Lah terus piye yang ngirim bis, jadi aku dewe kira ngerti. Aku dewe kira ngerti, karena saya itu, aku gak tahu buka TNC dan aku gak ngerti. Oh enggak ada, berarti enggak ada uang masuk itu, cuman 40 sen, berarti kan enggak ada. Lo gimana mau masukin kalau enggak ada itu barcode-nya loh, Ce? Aku enggak, soalnya kenapa? Aku tidak ingin ada jejak rekodnya di mana yang mengatakan bahwa saya itu penggalang dana. Saya tidak ingin. Aku itu mau bantu uang malah kepreset oleh aku sendiri, karena banyak orang dititipin duit itu gak amanah. Intinya seperti itu aja. Yes. Makasih Mbak Ayu, uangnya itu diterima. Halo. Jadi sekali lagi syukur alhamdulillah ternyata nilainya para cece yang ada di sini tuh hebat. Dan kalau saya terima lagi 5 lagi itu masih banyak lagi, tapi saya bilang
Yang ada waktu anterin, kalau nggak ada waktu nggak apa-apa. Buat yang lainnya. Karena saya rasa yang kehapesan kayak gini itu bukan cuma Mbak Wahyu saja. Iya. Sebenarnya banyak, cuman kan kita belum tahu. Iya. Yang dari rumah sakit bukan Mbak Dinda aja. Mm-mm. Temannya Mbak Dinda aja masih banyak lagi. Kenapa sumbangan itu saya terima, tapi malah dari kantor gue dari gudang. Ya nggak masalah untuk sementara aja. Iya juga sih. Jadi wes nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada paspor, saya nggak beli tiket. Mana lupa. Ya. Iku kok aku ngomong apa nih Pak.